Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 10 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi 9 Januari. Cuma beberapa saja ya, jadi durasinya mungkin tidak terlalu panjang. Oke, langsung kita mulai saja dari ISG. Seperti biasa, hari ini ISG melanjutkan penurunan. Ya, sempat turun 1% lebih, namun di sesi penutupan, sesi sore ya, sedikit ditarik naik sehingga ditutup 0,9%, yang mana berarti target turun untuk terdekat ya. Target turun untuk minggu ini sudah tercapai atau belum? 6550. Hari ini 6570 ya. Jadi sedikit lagi. Mungkin besok ya. Jadi kemungkinan sebelum pullback ya, sebelum pullback ini potensi indeks masih akan turun sedikit ke 6500-an ya. Hari ini tutup di 6622. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, mohon bahas BCIP untuk trading jangka pendek bagaimana? Oke. Untuk Bumi Citra Permai saat ini membentuk rounding ya. Ini membentuk rounding dan terakhir dia membentuk upper shadow cukup bagus. Ya, cukup bagus. Dan potensinya untuk trading jangka pendek harusnya menarik ya, karena ini membentuk rounding juga. Jadi selain jangka pendek, jangka menengah juga sepertinya selama rounding ini berjalan cukup menarik ya, karena potensi upside-nya tentu saja ini besar. Dengan harga nominal kecil 72, kenaikan ke resist terdekat pun 12% ke 80-an ini. Kemudian kalau dia berhasil menyempurnakan pola roundingnya, ini bisa naik besar ya, naik 100% lebih gitu ya. Jadi untuk jangka pendek mungkin untuk swing ya mungkin bisa dengan target di 78 sampai dengan 80 dengan proteksi di bawah EMA, yaitu atau Anda bisa proteksi di bawah 70 ya, karena 70 adalah batas rekomendasi kita. Seperti itu untuk BCIP. Kita lanjut analisa SMGR, potensi bisa ke berapa? Oke, kita coba Semen Gresik. Jadi untuk SMGR jangka pendeknya saat ini sedang konsolidasi nih ya. Ya, ini kita sebut area konsolidasi. Jadi resist terdekatnya saat ini berada di resist terdekat. Kemudian resist konsolidasi berikutnya di 7600. Karena ini mentok di EMA 60 ya, mungkin target pullbacknya ini sudah tercapai ya. Ini pullback ya. Kenapa kok pullback? Karena jangka panjangnya SMGR ini masih downtrend seperti ini. Ya, jadi harus hati-hati jika SMGR rejection dan turun kembali ke 6500 atau ke bawah 6500, itu adalah pertanda SMGR lanjutkan penurunan, dan ini bisa jauh ya turunnya, bisa jauh untuk jangka panjang. Mungkin bisa kembali turun ke 5500 terdekat ya, dan bisa ke angka 2000-an ya, bisa ke angka 3000 sampai dengan 2000 ini ya. Nah ya, jadi tanda-tanda kesananya yaitu penurunan di bawah 6500 tadi ya. Jadi ini adalah support yang harus dipertahankan untuk kenaikan pullback. Apabila ini tembus, pullback selesai dan lanjut turun ke bawah sini ya. Ini tentu saja ini bukan target jangka pendek ya, jangka menengah lah ya,
bukan besok gitu ke sana. Oke, seperti itu. Jadi harus hati-hati dengan saham SMGR. Kalau Anda mau trading ya harus disiplin gitu maksudnya ya. Jangan mentang-mentang BUMN seperti orang-orang yang nyangkut di Waskita atau Wika itu ya. Jadi trading tetap harus disiplin. Mau itu saham BUMN, mau saham blue chip, mau saham gorengan, sama. Aturan mainnya adalah disiplin ya. Mohon dibahas Elsa, apakah bisa masuk untuk trading? Oke, untuk Elsa sekarang ini sepertinya sudah patah tren. Ini trennya sudah patah dan ditandai dengan penurunan. Setelah dipatahkan turunnya cukup ya lumayan, sehingga potensinya adalah pullback ya, atau untuk swing trade. Targetnya potensi upside-nya hanya 4% ya. Jadi untuk trading kalau Anda mau bisa-bisa aja dengan proteksi di bawah 290 ini ya. Kalau tembus berarti lanjut downtrend ya, karena ini sekarang ini trennya adalah tren turun ya. Jadi ini 4% secara teknikal ya, secara teknikal. Apakah bisa lebih ya? Bisa-bisa aja, tapi secara teknikal yang saya lihat ini 4%-an lebih ya. Jadi kalau Anda mungkin dengan asumsi kenaikan seperti itu, Anda mau cari profit 3 atau 4% bisa. Tapi di harga saat ini dengan proteksi di 290 ke bawah ya. Itu. Jadi menarik atau tidak itu lagi-lagi dikembalikan ke masing-masing, cukup atau enggak segitu potensinya. Gitu. P1 apa sudah bisa untuk swing, idealnya buy di berapa? Pakuwon untuk trading apakah sudah bisa? Mirip-mirip. Menarik atau tidak untuk trading harus kita ukur juga ya. Apakah kita perlu menunggu dia keluar dari kecenderungan ini atau bisa ditradingkan di area konsolidasi menyempit ini. Ini konsolidasi menyempit. Ini ada tren turun dan ada tren naik, artinya tren menyempit. Dan tren menyempit ini artinya semakin lama semakin ruangnya semakin kecil. Namanya trader, yang diinginkan adalah ruang gerak yang besar. Ya, gitu. Nah, ini potensi yang masuk akal itu cuma 2%-an, sehingga yang saya sarankan adalah tunggu P1 mematahkan tren upper channelnya ini atau tren turunnya ini dipatahkan dulu, baru itu akan lebih menarik pergerakannya. Tapi kalau sekarang ini belum. Itu menurut saya seperti itu. Mohon bahas BMRI target turun best price ke berapa? Best price berarti 0,6 ya. Ini ya target turun yang kita sudah pasang. Sekarang ini 0,6-nya apakah di situ atau tidak. Kita gunakan weekly karena ini koreksinya mungkin akan bersifat jangka menengah bersama dengan indeks. Nah, 0,3-nya ada di 85. Best price ya, best price-nya ada di 6.400. Ya, kalau turun ke situ secara logika indeks juga tertekan cukup jauh ya. Mungkin ke 6.000 itu ya. Gitu. Jadi skenarionya ada, kalau Anda mau trading, Anda mungkin bisa tunggu di 8.200, tapi kalau Anda mau invest, best price-nya di 6.000-an ya, di 6.000-an sini. Nunggunya di sini. Karena Bank Mandiri turun di situ pun itu masih tergolong wajar karena dia sudah naik cukup tinggi. Dan sepertinya Bank Mandiri pun sudah mencapai target naik jangka pendek. Kemarin sudah mencapai 10.900 ya. Oh, ini targetnya 12.000. Jadi kemungkinan dia akan turun hanya di 0,3. Di 0,3 itu level tunggu terdekat. Nanti kita akan update lagi setelah itu tercapai dan ditembus, baru kita akan tunggu di level yang lebih rendah yaitu di 6.000. Jadi Anda bisa tunggu di 8.400 sampai dengan 8.000, level psikologis 8.000 lah. Ya. Oke, ini baru 9 menit sudah hampir terjawab semua. Bumi udah capai target turun, sudah boleh
BOW untuk swing, bumi sudah mencapai target turun atau belum? Tentu saja kita bisa cek di warning kita di trading view. Kalau Anda follow trading view kami dan Anda sering cek di sana, tentu saja Anda akan mendapatkan ini ya, update-updateannya. Ini kita publish di tanggal 15 Desember, bumi di harga 174 dengan memasang target turun ada 2, 155 itu target turun terdekat. Target turun berikutnya di 134 atau 133 ini ya. Dan hari ini, nah ya, ternyata banyak yang nunggu di sini ya. Ternyata banyak yang nunggu di sini, termasuk member-member kami di PTR pun tadi pagi ada yang konsultasi seperti ini ya. Nih, tanggal 10 ya ini ya. Jadi bisa untuk swing ya, untuk trading dengan target di 154, 160. Nah, ini adalah target pullback ya. Jadi pertanyaannya adalah bumi ini setelah mencapai target akan ke berapa? Apakah dia potensi naik? Ya, tadi Anda mungkin sudah lihat di penutupan tadi sore ya. Penutupan hari ini bumi mengalami kenaikan ya. Dan target turun yang kami pasang sudah tercapai. Sedikit satu tick aja. 132 ya hari ini ya. Ya, namanya prediksi ya. Kalau saya price makernya saya akan kasih tahu detailnya di 132 jam 10 misalkan seperti itu. Masalahnya kan kami ini cuma memprediksi ya. Dan kapan terjadinya ya saya nggak tahu. Ya, yang kita bisa lakukan adalah menunggu dia target tersebut masuk akal atau tidak ya, biar market yang menentukan. Nah, yang perlu Anda tahu ya, ini ada konsultasi ada 2 yang kita sarankan. Ini mau nambah ya tadi ya, ini konsultasi lanjutan. Jadi kalau Anda konsultasi itu sebenarnya harusnya kayak begini. Anda buy, kemudian Anda mau nambah juga konsultasi lagi supaya kita bisa tahu. Ini misalkan sudah beli di 135 ya, tadi pagi kan sempat turun ya. Sudah belinya di dekat-dekat target di 130-an ya. Nah, kalau mau nambah ini harus konsultasinya jangan lot seperti ini 10.000 lot. Kita nggak tahu berapa PV. Ya, ini saya tadi melihat ada konsultasi seperti ini. 10.000 lot, saya nggak tahu ini berapa persen di portofolio Anda. Apakah ini terlalu besar atau terlalu kecil, kita nggak tahu. Ya, jadi kalau konsultasi, boleh konsultasi untuk nambah itu harusnya memang seperti itu. Tapi informasinya harus diperlengkap. Misalkan sudah beli di 135 sebanyak misalkan 10 PV. Nah, itu ya. Jadi Anda tidak perlu mengklarifikasi datanya. Misalkan saya punya 1 miliar misalkan di harga itu, kita nggak tahu portfolio Anda berapa. Masalahnya itu. Jadi kalau yang benar beli di seberapa PV-nya ya. Itu juga melindungi privasi Anda. Supaya juga kami nggak perlu tahu juga Anda punya berapa lot ya. Gitu. Jadi kita tahu ukurannya itu PV. Ukuran ini menjadi mengeneral untuk konsultasi supaya memudahkan kita untuk mempercepat prosesnya. Kalau ditanyain 10.000 lot kemudian kita nggak tahu kan, kita harus nanya ulang berapa PV gitu ya. Nah, ini juga ada konsultasi. Jadi yang kita sarankan adalah untuk swing aja, bukan untuk di hold ya. Kalau sudah naik ya di target ya segera di take profit. Kenapa begitu? Karena bumi ini sepertinya masih akan turun lebih dalam. Jadi mungkin ini ada pullbacknya di 150-an ya, target kita di 150-an sini. Dan ini adalah bagian dari proses turun ya, sementara ini seperti itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kalau dia naik di 150 atau 160 ya. 160 ini best price-nya kalau dia kesini ya. Jadi nanti kalau dia sudah di 160 dan memang terlihat tidak kuat, kita akan berikan update target turun untuk bumi. Karena ini bumi ini sudah dalam fase declining atau pestanya ini sudah dulu ya. Apalagi ada corporate action ya, dan itu sepertinya akan menyebabkan proses panjang untuk turunnya. Ya, jadi untuk trading hati-hati karena bumi ini ya
seperti yang mungkin Anda tahu ya, bagi yang sudah lama di market ya tahu lah seperti apa Bumi ya. Nah, jadi harus hati-hati sekali. Bumi saham agresif, tapi juga tidak untuk semua orang yang bisa mengikuti, juga hanya beberapa orang yang memiliki waktu, memiliki kedisiplinan tinggi ya. Kalau nggak disiplin ya siap-siap aja gitu. Saya bilang seperti ini karena kita sudah kenal lama dan kita sudah menghandle banyak orang yang kena di sini ya. Dan ini berlaku tidak hanya Bumi aja, di semua saham bisa terjadi. Tetapi terkhusus untuk saham Bumi ini, kalau Anda mau trading harus disiplin. Ya ini semua saham juga sebenarnya sama, harus disiplin juga. Ya, seperti itu. Jadi untuk Bumi ini targetnya pullback di 150 sampai 160 ya. Jadi ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin yang Anda punya modal di atas ini mungkin nggak percaya dengan prediksi kami, nggak apa-apa. Nah ini dikasih kesempatan pullback ya, gitu. Karena saya lihat target turunnya ini sifatnya jangka pendek. Nanti ada target turun jangka menengah. Nanti ya setelah kita lihat di sini nanti bagaimana perilakunya. Saya juga perlu melihat ya. Karena kalau untuk memproyeksikan target turun itu kita harus tahu perilakunya di harga tertentu itu menentukan pergerakan selanjutnya. Nah ini kan biarkan dulu dia pullback dulu ya. Kalau misalkan tidak pullback dan malah justru turun ke 130 lagi ya, seperti yang sudah saya berikan di konsultasi ini, Anda harus siap-siap proteksi ya, stop loss 130 ini ya, gitu. Karena apa kok begitu? Karena ini proses turun jangka menengah sedang berjalan. Gitu ya untuk Niftok malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ini kita jawab sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Jadi kita nggak mau nambah-nambahi saham apa. Ya silahkan apabila ada saham yang lain dan Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Niftok, silahkan isi di sini saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Silahkan masing-masing penonton satu saham dan berikan alasan kenapa perlu ya itu ya, karena supaya kita bisa menjawab sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di Niftok malam ini. Semoga bermanfaat, semoga menguntungkan Bapak Ibu semua, semoga mengedukasi meskipun ini bukan konten edukasi, cuma mengomentari teknikal saja ataupun sedikit fundamental. Kalau tadi nggak ada pembahasan fundamental tadi ya, tapi ya semoga ada edukasi sedikit ya. Untuk Bapak Ibu silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan sendiri-sendiri, silahkan buat investing plan kalau Anda mau investasi dan jalankan itu dengan kedisiplinan karena itu adalah kuncinya ya. Itu saja, sampai jumpa di Niftok selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.